Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Citra kayaknya sakit kemarin. Sakit apa? Alay, Pak. Sakit panu. Gak apa, kita bercanda sedikit, gak apa-apa. Baik, untuk pertemuan kali ini materi di kelas 9 semester 1 adalah seni lukis. Nanti Pak Reza akan menyampaikan materi tentang seni lukis, apa itu seni lukis, tujuan seni lukis, media berkarya seni lukis, tahapannya, pokoknya segala macam terkait pelajaran seni lukis, materi seni lukis nanti akan Pak Reza sampaikan. Di materi seni lukis ini nanti kalian dituntut untuk menghasilkan sebuah karya seni lukis. Jadi setiap siswa nanti tagihan akhirnya itu membuat sebuah produk karya seni lukis. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalian mulai dari perencanaan membuat karya seni lukis, kemudian ke prosesnya, kemudian ke hasilnya. Nah, hasilnya itu nanti akan kalian tampilkan kepada Pak Reza, kalian presentasikan dalam bentuk presentasi sesuai dengan keinginan kalian. Jadi Pak Reza menilai hasil produk karya kalian nanti, produk karya seni lukis kalian nanti itu dari presentasi yang kalian tampilkan ke Pak Reza. Bisa menangkap sampai sini? Bisa ya. Presentasi itu apa? Presentasi. Pripun nggih? Angel jelas Pak. Presentasi itu apa? Promosi. Presentasi itu mengungkapkan, betul. Siapa namanya? Duta. Mengungkapkan atau menyampaikan. Nah, dalam hal ini kalian membuat sebuah karya seni lukis, nanti kalian mempresentasikan atau mengungkapkan, menyampaikan hasil karya kalian kepada Pak Reza dan kepada teman-teman. Bentuk presentasinya nanti bisa bermacam-macam sesuai dengan minat kalian masing-masing. Misalnya ada yang suka TikTokan, nah presentasinya bisa berupa TikTok. Ada yang suka membuat poster atau membuat gambar di Canva, kalian bisa membuat presentasinya dalam bentuk gambar di Canva. Atau tidak usah membuat video atau gambar itu juga boleh. Kalian bawa karyanya ke depan kelas, terus kalian ceritakan, ini adalah karya saya membuat bla bla dan seterusnya. Bisa dipahami ya terkait presentasinya itu. Bisa. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Reza akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Adnan Masruri, Afifatul Masfi'ah, Ardan Ramadhani, Asfira, Aura Naswa, Bagas Adi Putra, Devi Neisa, Dian Ayu Ningsias, Duta Maulana. Duta permennya dilepas dulu. Farel Putra, Pauhan hadir, Gita Wahyu hadir, Ikhwan Abiyano hadir,
Ilham Radityawan, Ilmi Nur, Jovan Dedi, Mawar Octavia, Melvin, Muhammad Rangga, Muhammad Anggara Christian, Muhammad Alwi Aulian, Nadia Citangki, Maisel, Niken, Nisrina, mana? Okta Fitri, Randy Dio, Revanda Arga, Risalatul Inayati, Sevira Mika, Sofi Agustia, Stephen, Tina Fatmawati, Tifara Hatta. 30 mahasiswa tidak hadir, 1 absen sakit. Baik, sebelum Pak Reza menyampaikan materi tentang seni lukis, Pak Reza ingin mengukur ingin mengukur seberapa jauh pengetahuan kalian tentang seni lukis. Jadi kira-kira kalian sudah paham tentang lukis melukis itu sejauh apa? Bawa HP masing-masing, disiapkan HP-nya, buka di Google, searching menti.com. Kalian buka menti.com. Sudah connect semua menti.com? Ya, sudah. Silakan dimasukkan kodenya 1332 3202 sudah. Kalau sudah, submit, klik submit. Submit. Sudah muncul pertanyaan di situ? Nah, bentar, tunggu yang lain dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan, coba kalian jawab dengan singkat saja. Misalnya yang pertama, apa itu melukis? Nanti kalian jawab dengan kalimat yang singkat saja. Sudah siap semuanya? Nah, silakan dijawab, kira-kira melukis itu apa menurut pemahaman kalian? Jawab dengan singkat saja. Suatu seni yang dilakukan dengan Sudah dijawab, klik submit, nanti akan keluar di layar jawaban-jawaban kalian. Iya, singkat saja, apa itu melukis? Melukis itu apa? Hah? Menti.com. apa dah? Sudah ada yang menyubmit. Apa? Oh, kodenya. Saya ulangi, yang belum masuk kodenya 1332. Bisa? Kodenya saya ulangi lagi 1332 3202. Silakan yang belum. Yang sudah langsung jawab singkat di situ. Nah, sudah ada yang menjawab 1, menggambar di sebuah media. Silakan yang lain. Kira-kira melukis itu apa? Dari 35 siswa masih 1 mengembangkan menggambar. Oke. 1332 3202. 3202. Loh. Kok jawabannya kok saiki, Pak? Ya, jawabannya hanya singkat saja. Kira-kira melukis itu apa? Sudah ada 3 jawaban. Menggambar di sebuah media, pengembangan. Menggambar di sebuah benda, oke. Membuat karya dengan seni, oke.
Ayo, terus masih pertanyaan pertama, nanti ada banyak pertanyaan lagi. Mau menjawab lagi juga boleh. Boleh, bisa. Bisa lebih dari satu. Apa kira-kira melukis itu apa? Tahu kok melukis, tahu dong. Nah itu coba diungkapkan kata-kata singkat saja. Mengolah medium dua dimensi, waduh bahasannya sangat pro. Sing anu. Gambaran alam dari lingkungan. Diantaranya jawaban ini Saya dulu. beri warna catat. Lagi? Enggak cukup. Andin? Kelas kata. Terus ya, Apa? wah, ini aku mencintaimu ini apa ini? Kalau itu aku mencintaimu. Juta itu. Mencintai sopong. Pengembangan imajinasi oke. Oke, sudah cukup ya? Iya, Pak. Apa itu melukis? Next, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Apa tujuan melukis? Kira-kira melukis itu dipakai untuk apa? Nyapa kok orang itu melukis? Apakah untuk dijual dapat uang? Bisa saja. Atau untuk Apa itu menarik orang yang disukai? Untuk cek panggang. Apa tujuan melukis? Untuk hiasan? Oke, satu. Betul. Untuk membuat karya seni, hiasan di rumah. Mengembangkan karya seni. Dijadikan karya seni menggambarkan sesuatu, meredakan emosi diri. Waduh, nah ini meredakan emosi diri, menarik. Memberi warna pada objek. Ada satu yang menarik, meredakan meredakan emosi diri. Mengembangkan hobi, mengembangkan sesuatu, memberi warna pada objek. Pajangan hiasan besar. Iya toh, tadi ngecek. Lagi sudah cukup? Ngecek ya. Sudah cukup ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Enak. Sementara kita pause dulu ya, tujuan melukis. Saya pengen tanya tujuan melukis yang menjawab meredakan emosi diri tadi siapa? Siapa? Sofi. Betul Pak. Sofi kenapa menjawab tujuan melukis itu bisa meredakan emosi diri? Coba lagi jawab. Pemandangan itu Pak. Sebentar kita dengarkan jawabannya Sofi dulu. Melukis itu mengungkapkan perasaan ketika emosi kita tuangkan ke dalam sebuah objek ya. Dilampiaskan. Nah itu bisa meredakan emosi dalam diri kita. Kira-kira yang lain setuju nggak kan? Setuju. Bisa seperti itu. Setuju. Tepuk tangan. Ya, kita beri tepuk tangan kepada. Next, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Di manakah kita bisa melukis? Di hatimu. Di atas dunia. Di mana kita bisa melukis ini maksudnya lebih ke media. Anu ini. Lebih ke medianya.
di kertas, di suatu apa, objek di mana saja di gunung. Hatimu, oke. Melukis hati si dia. gunung. Kanvas barang bekas di tembok. Ayo, mungkin muncul jawaban yang menarik lagi. Ada enggak? Di kertas dan di benda suatu objek yang dituju. Hatimu meneng. Tembok, helm. Di benda yang diinginkan. Lepek, lepek itu apa ya? Bahasa Indonesia apa lepek? Lepek itu kan yang buat meletakkan gelas itu kan ya? Bahasa Indonesia apa lepek? Dia lepek, Pak. Tatakan gelas ya. Kalau lepek bahasa Indonesia itu lebih apa rambut apa ya? Lepek di tawanan, di media, dilukis di alam ya. Gimana kita bisa melukis ya seperti yang kalian sebutkan, nanti akan Pak sampaikan lebih detailnya di sebuah benda mati. Di media kain, di media yang bisa dilukis orang es. Di HP, nah ini menarik, ada satu jawaban melukis di HP. Siapa yang menjawab melukis di HP? Ayo, siapa yang menjawab melukis di HP? Oke. Kira-kira melukis di HP bisa atau tidak? Bisa. Iya caranya. Dilukis. Bisa, Pak. Melukis menggunakan HP atau melukis HP-nya dilukisi? Menggunakan HP. Menggunakan HP, misalnya pakai aplikasi Pixelab. Pixelab, apa nih? PixArt dan lain-lain. Oke, sudah cukup ya. Gimana kita bisa melukis? Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa itu lukisan? Lukisan itu apa? Ono melukis, ono lukisan. Kira-kira lukisan itu apa? Yakni sebuah objek. Karya berupa gambar, seni gambar, hasil dari melukis. Karya berupa gambar. Ada melukis, ada lukisan. Kalau melukis kan kegiatannya. Kalau lukisan itu kan, oh ada yang mau kita lakukan. Parah, Pak. Udah lagi. Apa itu lukisan? Masih berapa ini? 6 jawaban. Coba dari 35 siswa ya. Seni gambar. Ini sudah menjawab, jawab lagi gimana Pak? Karya yang berupa gambar. Karya yang mengandung makna, replika suatu objek. Bahasanya ada ini pro. Ini kira-kira berasa kamu? Boten Pak. Pikirannya ini. Dari kita yang memiliki boten tak kita bahas ini tentang ya. Seni gambar, hasil lukis. Gambar yang berisi ungkapan. Ada lagi? Baik, cukup. Apa yang lukisan? Cukup ya? Bapak lanjut pertanyaan berikutnya. Masih ada lagi. Ketika kamu melihat tulisan, apa yang kamu nilai pertama kali? Bapak. Ketika pertama kali melihat tulisan yang kalian sebutkan tadi, yang kamu nilai pertama kali itu apa? Gambar yang dilukis, gambar objek keindahan, lukisannya, memang kecantikannya, tema yang diambil, tema yang dilukis, warna. Kira-kira kalau melihat lukisan
lukisan ngono melihat gambar, kira-kira yang pertama kali kamu nilai itu apa? Orangnya Pak. Orangnya. Misalnya melihat lukisan apa pemandangan, kira-kira yang pertama kali kamu nilai itu apa? Yang kamu lihat. Gambarannya Pak, objeknya Pak, apa? Tulis, coba tulis objeknya. Orangnya, estetikanya. Waduh. Karyanya, kecantikannya itu apa? Anu. Anunya. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Ya, boleh. Yang sudah jawab lagi boleh. Tapi nak revisi. Pulang kopi. Pak, pulang ke Indonesia Pak nih, Pak. Mana kan disuruh obat atau Obatnya. Minum. minum obat tidur. Boleh Pak ya loh. Diambilkan obat CE, minum obat. Tadi dometan Pak. Lima Pak. Sudah cukup apa yang kamu pertama kali kamu nilai ketika melihat lukisan? Baik mulai kecil-kecil, terus mulai nggak bisa dilihat. Objeknya, makna dan seterusnya. Sudah, kita cukup pertanyaan-pertanyaan dimensi. Coba Pak Reza ulangi lagi dari yang pertama tadi tentang apa itu melukis, terus tujuan melukis, terus gimana kita bisa melukis, apa itu lukisan, dan apa yang kamu nilai pertama kali ketika melihat sebuah lukisan. Nanti kita simpulkan di belakang. Nanti Pak Reza sampaikan dulu materinya. Bapak kamu olah, kira-kira yang kamu jawab tadi itu benar apa tidak? Sampai sini ada yang ditanyakan? Kakinya diturunkan. Sebelum Pak Reza masuk ke materi, ada yang ditanyakan sampai sini? Kira-kira melukis itu menyenangkan apa tidak? Kenapa kok menyenangkan? Kenapa kok melukis itu menyenangkan? Pak di kawan betul nama Pak. Duduk saja, nggak usah dibahas. Kira-kira kenapa kok melukis itu menyenangkan? Kan tadi Pak Reza tanya, melukis itu menyenangkan apa tidak? Kira-kira kenapa kok menyenangkan? Bisa menghibur diri. Bisa menghibur diri satu. Ini kembali ke pertanyaan yang tujuan melukis tadi. Kenapa kok melukis itu menyenangkan? Bisa menghibur diri, bisa membuat kebiasaan, membuat karya, mengungkapkan meluapkan Emosi. masalah-masalah emosi. Kita lanjut ya. Masih jalan atau tidak? Ojo dipateni di anu tok ya di cancel. Nanti nek wis 1 jam ya dicek di stop terus di rekam. Sikat. Melukis itu menyenangkan, kata kalian menyenangkan karena bisa tadi meluapkan emosi, menghasilkan karya, apa tadi? Meluapkan perasaan dan lain-lain. Meningkatkan hormon testosteron. Waduh. Ini untuk lebih jelasnya Pak Reza sampaikan singkat dulu. Di kelas 7 atau 8, kelas 7 dulu saya ngajar Pak Reza. Boten Pak. Adri. Kalian sudah belajar tentang seni murni, seni terapan, 2 dimensi, 3 dimensi? Ampun. Sudah ya? Sudah.
Kira-kira seni lukis itu masuk seni murni atau seni terapan? Terapan. Seni murni itu kan kita membuat karya seni itu mengutamakan ekspresi. Tapi kalau seni terapan kita membuat karya seni itu ada tujuan tertentu. Misalnya dipakai kursi ini masuk karya seni apa tidak? Meja ini masuk karya seni apa tidak? Masuk. Kursi ini bisa dipakai apa tidak? Meja bisa dipakai apa tidak? Nah, itu contohnya karya seni terapan. Misalnya gelas, terus teko. Itu kan ono sing indah ngono ya, ono sing cantik ngono. Itu kan bisa dipakai. Nah, itu masuk karya seni terapan karena bisa dipakai memiliki fungsi. Tapi kalau seni murni itu fungsinya itu sebagai media ekspresi. Dilihat. Misalnya kita membuat karya seni tadi untuk meluapkan emosi, untuk mengungkapkan perasaan. Itu terus hasil karyanya bisa dipakai atau tidak? Tidak bisa dipakai loh. Tapi fungsinya mengeluarkan emosi atau perasaan kita. Nah, itu namanya karya seni murni. Nah, sekarang kira-kira lukisan itu masuk seni terapan apa seni murni? Murni. Kalau ditutup gitu. Ya. Seni lukis itu masuk seni murni atau seni terapan? Murni. Apa ini dijelasin? Kenapa kok masuk seni murni? Karena tidak bisa digunakan. Karena tidak bisa digunakan. Kalau lukisan itu dipajang di dinding, misalnya ada lukisan Ka'bah, musim semua. Misalnya di ruang tamu ada lukisan Ka'bah. Kira-kira lukisan Ka'bah itu punya fungsi nggak? Apa fungsinya? Pajangan. Sebagai pajangan atau hiasan. Berarti dia punya fungsi sebagai pajangan. Bisa dipakai nggak? Bisa. Berarti seni lukis apa? Bingung ya toh? Bingung masih bingung? Misalnya ada lukisan foto. Nah, ada contoh lukisan pahlawan atau lukisannya Pak Jokowi atau siapa tokoh. Orang membuat lukisan foto itu tujuannya untuk apa? Pajangan. Dijual loh. Kan dia melukis hanya fotokopi. Kasarannya begitu kan. Lukis wajahnya Artira, wajahnya Markona. Minta dilukiskan ke tukang lukis foto. Si tukang lukis ini dia kan hanya fotokopi. Fotokopi pakai cat, pakai kuas, di kertas, di kanvas, hasilnya sama persis. Terus setelah jadi diberikan ke Artira, dibayar pakai uang. Berarti si pelukisnya dia membuat lukisan itu kan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kalau seni lukis yang seperti itu kira-kira masuk seni apa? Murni. Dia mengeluarkan ekspresinya apa tidak? Tidak, kan hanya fotokopi saja. Nah, jadi gini, lebih simpelnya. Seni lukis itu bisa masuk seni murni, bisa masuk seni terapan, tergantung fungsi dan tujuannya. Kalau karya seni lukis yang tujuan dibuatnya untuk pajangan tadi, lukisan Ka'bah, lukisan pemandangan yang dipajang di ruang tamu atau di mana, itu kan punya fungsi sebagai pajangan. Itu masuk seni terapan. Tapi kalau karya seni lukis yang tujuannya seperti yang kalian sampaikan tadi, meluapkan emosi, mengungkapkan perasaan, untuk meredam emosi tadi ada yang kita itu karya seni lukisnya itu masuk seni
murni karena hasilnya itu bukan keindahannya, tapi emosi yang dikeluarkan. Oke, sampai sini bisa menangkap atau tidak? Bisa ya? Tentang seni murni dan neraka itu dulu sih harus kita pahami. Jadi seni secara umum ada dua, seni murni dan seni neraka, tergantung fungsinya. Kalau fungsinya dipakai untuk kehidupan sehari-hari bisa digunakan, itu masuk seni neraka. Kalau fungsinya untuk berekspresi masuk seni murni. Dan itu tidak hanya di seni lukis saja, di semua karya seni. Misalnya piring kan kalau dilihat motif kecantikannya ada kembang-kembangnya. Apaan tuh? Siapa lagi? Indo. Setiap hari kamu pakai makan ya piring itu loh. Itu kan ada keindahannya. Itu masuk karya seni apa? Terapan loh. Kan bisa dipakai misalnya. Tapi kalau ada sebuah piringnya itu terbuat dari emas, terus diukir ukiran naga, terus hiasan dari berlian. Kira-kira piring yang seperti itu dipakai untuk makan nggak? Nah, hanya dipakai untuk si pembuatnya pasti dia tidak menggunakan piring itu untuk makan. Nah, karya seni yang seperti itu bisa masuk seni murni. Jadi dilihat nanti karya seni ini masuk seni murni atau seni terapan. Nah, lukisan juga begitu, bisa masuk murni, bisa masuk terapan, tergantung tujuannya. Terus karya seni lukis itu masuk seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi. Kenapa kok 2 dimensi? Tidak nyata. Perbedaannya 2 dimensi dan 3 dimensi itu apa? Seni patung misalnya, tahu patung ya? Oke, dengarkan ini patung. 3 dimensi. Patung itu masuk 3 dimensi. Kursi tadi, kursi 2 dimensi atau 3 dimensi? 3. Terus gambar 2. Nah, itu sudah bisa membedakan. Kira-kira perbedaannya apa? 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi tidak nyata, 3 dimensi bisa dijembek. Baik. Ya semuanya kan nyata. Kalau seni rupa 2 dimensi itu bisa dilihat dari satu arah, dari arah depan saja. Tapi kalau seni rupa 3 dimensi itu bisa dilihat dari semua sisi. Arah, semua sisi. Ya, semua 7 dulu itu sudah. 2 dimensi bisa dilihat dari depan saja. Kalau 3 dimensi bisa dilihat dari semua sisi segala arah. Depan saja. Misalnya foto atau lukisan dilihat dari belakang kelihatan apa tidak? Tidak. Dilihat dari samping? Hanya dari depan saja. Kalau patung dilihat dari depan ada wujudnya, dari belakang ada wujudnya. Itu perbedaannya 2 dimensi dan 3. Itu ujian nomor itu. Ujian kelas 9 kan ujian apa itu? Terakhir. Kayak sekarang namanya ujian usap ya, betul usap. Ujian sekolah itu kan semester 1, 2, 3, 4, 5 ini dipelajari. Semua mata pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9 semester 1. Nah itu kan bisa disiapkan ya belajar. Tadi sudah seni murni, seni terapan sudah, seni 2 dimensi, 3 dimensi sudah. Terus paham ya? Paham. Sekarang Kacau. sidang proses. Anjay wapi. Estetik. Estetik. Antanya anak keren.
Wah. Baik, saya sampaikan dulu materinya tentang seni lukis. Yang pertama tentang pengertian seni lukis. Bisa minta tolong dibacakan salah satu. Seni lukis pengertiannya pengembangan dari kegiatan menggambar yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau media datar lainnya. Melukis yaitu mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Nah, itu bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa sederhananya, melukis itu ya kegiatan membuat lukisan. Kemudian kita masuk ke aliran dalam seni lukis. Yang pertama ada yang namanya naturalisme. Naturalisme itu kira-kira dari kata apa? Dari kata dasar apa? Natural. Natural itu apa? Asli, ori, Alami Pak. Alami. Tepatnya itu alami. Aliran lukisan naturalisme itu kebanyakan menggambarkan objek-objek alam. Nanti ada realisme, naturalisme dan realisme ini hampir sama, tapi berbeda. Kalau naturalisme itu lebih menggambarkan objek-objek alam sekitar, naturalis. Tapi kalau realisme, Kehidupan nyata. kehidupan nyata, Profesional. realisme kira-kira dari kata dasar apa? real, Real, real. Itu artinya apa? nyata, Nyata, bukan real di Instagram ya. Realisme nyata asli. Kalau naturalisme tadi lebih menggambarkan objek alam, kalau realisme itu menggambarkan objek sesuai kondisi aslinya, sesuai kenyataan. Misalnya menggambar kegiatan di pasar, ya digambar sesuai dengan kegiatan di pasar. Beda dengan materi kelas 80 menggambar karikatur. Gambar karikatur itu yang bagaimana? Gambar manusia, kepalanya besar, badannya kecil, sifatnya lucu, itu kan tidak seperti aslinya. Nah, tapi kalau realisme ini harus seperti aslinya. Sampai sini bisa dipahami? Nah. Lanjut lagi ada ekspresionisme dan surrealisme. Kira-kira perbedaannya gimana? Ekspresionisme dulu. Kalau ekspresionisme ini kira-kira lukisannya gimana? abstrak, Abstrak. Lebih mengutamakan Oret-oretan. ekspresi, bukan oret-oretan. Memang kebanyakan ekspresionisme itu berupa oret-oretan. Tapi yang diutamakan itu ekspresi tadi. Dari situ kan bisa dilihat banyak luapan-luapan apa emosi dan sebagainya tuh. Itu juga masuk lukisan. Makanya nanti kalau kalian membuat karya dan tugas membuat karya seni lukis itu jangan pikirannya itu angel ya, lukisan pemandangan, lukisan sekolah asli. Tidak seperti itu. Membuat lukisan seperti itu pun juga bisa disebut lukisan. Ekspresionisme. Yang kedua surrealisme. Kira-kira kalau surrealisme ini gimana? Imajinasi betul. Lukisan yang menggambarkan imajinasi si pelukis. Nah, surrealisme ini kebalikannya dari realisme tadi. Makanya di situ ada kata surrealisme. Kalau realisme seperti aslinya, tapi kalau surrealisme itu dibalik. Makanya di situ contohnya muncul gambar ada tubuh manusia, tidak ada kepalanya, diganti apa itu jam pasir ya. Objek-objek seperti itu kan tidak ada di kehidupan nyata, hanya ada di imajinasi kita. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kemudian ada lagi kubisme.
kubisme dengan bentuk objeknya seperti itu, bentuk karya lukisnya. Kira-kira kubisme itu dari kata dasar apa? Kubis. Kira-kira dari kata dasar apa? Kubisme. Kubus, betul. Objek yang digambarkan pada aliran kubisme itu bentuknya ya seperti ini, kotak-kotak. Jadi kotak-kotak itu maksudnya tidak harus ya, kotak-kotak semua tidak harus ya, ada garis lentur di situ. Tapi objek yang ditampilkan itu dipotong-potong biasanya. Itu namanya aliran kubisme. Nanti kalian juga bisa lihat, membuat seperti itu kan lebih mudah daripada membuat yang realis kayak mau ya, dipotong-potong, membuat objek-objek yang seperti itu. Kubisme yang selanjutnya ada abstrak. Abstrak ini tadi hampir sama dengan apa tadi? Ekspresionisme. Terus ada lagi yang terakhir itu sebenarnya ada banyak lagi aliran yang lain, tapi Pak Rizal menunjukkan beberapa saja di sini. Ada aliran kontemporer. Kira-kira dari wujud yang ditampilkan itu aliran kontemporer itu yang bagaimana? Murat-marit dibentuk itu. Melukis-lukis. Kira-kira aliran kontemporer itu yang bagaimana? Di sini ditampilkan ada lukisan dibuat di bentuk Nempel, Pak. tempel. Ada lukisan yang dibuat di objek kayak ini, 3 dimensi. Tadi kan kalian menyebutkan seni lukis itu kan 2 dimensi, ya. Tapi ini orang lukisan bentuknya 3 dimensi. Berarti dia bisa? Enggak, yang dimaksud kontemporer, lukisan kontemporer ini sing piye? Gambar. Ini yang dimaksud dengan kata-kata kontemporer itu tidak mematuhi hukum yang berlaku, itulah masalahnya. Sederhananya begitu. Kalau tadi kalian menyebutkan seni lukis itu 2 dimensi, artinya di sini ada seni lukis 3 dimensi. Itu kan berarti hukumnya nggak dipakai. Seni lukis harus begini, begitu, itu tidak dipakai di seni lukis kontemporer. Jadi seni lukis kontemporer itu sifatnya hukum bebas. Yang diutamakan di sini tetap ekspresi. Misalnya, Pak Rizal kemarin memberi tugas membuat seni lukis menggunakan media dari barang bekas itu ya. Nah, itu bisa juga masuk seni kontemporer ini. Kenapa kok enggak? Pak Rizal minta di kanvas, nanti beli kanvas berapa, beli cat berapa, lebih banyak. Ya kita manfaatkan saja. Kan ada aliran kontemporer ini. Nah, itu maksudnya kontemporer itu begitu. Tidak harus sesuai dengan aturan yang ada yang berlaku. Jadi seni lukisnya itu yang dibuat bebas sebebas-bebasnya. Kalau bisa membuat karya seni ini terbang, ya boleh-boleh saja. Itu namanya seni kontemporer. Ada yang ditanyakan sampai sini seni kontemporer? Atau alat. Nah, sebelum masuk ke alat, dari aliran-aliran yang saya sampaikan tadi, realis, kubisme, surrealis, ekspresionisme dan yang lain, dan masih ada banyak lagi yang lain, itu bukan berarti ketika ada tugas itu cari yang gampang. Misalnya dari aliran yang kalian sebutkan tadi, yang gampang itu apa sih? Bisa kalian buat? Abstrak, ekspresionisme, Surrealisme, kubisme. Nah, maksudnya begini, bukan berarti ketika ada tugas kalian cari yang gampang. Memang acak-acakan abstrak ekspresionisme itu masuk aliran dalam lukisan.
Tapi bukan berarti kita langsung ke situ dalam membuat karya seni lukis. Ya kita harus lalui tahapannya. Pertama belajar membuat sketsa, perbandingannya seberapa itu harus kita lalui. Nanti setelah kita menemukan cara yang paling gampang, baru kita ke situ. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Mulai ngantuk. Lanjut alat dan bahan. Alat untuk melukis ada kuas, ada palet. Palet itu piring untuk mencampur cat, namanya palet. Ada juga pisau palet itu buat ngudek mengaduk. Cetok, Pak. Ya, cetok kecil. Untuk bahan ada krayon, arang, cat, tinta. Hanya dipakai untuk melukis. Kemudian media, kanvas, kertas, kontemporer tadi, dan media digital. Terus teknik, nah ini teknik penting juga. Yang pertama ada teknik akuarel. Teknik akuarel ini kira-kira dikata dasar apa? Aqua itu artinya apa? Air. Jadi di teknik akuarel itu lebih menggunakan banyak air. Cocok dipakai menggunakan cat air itu cocok akuarel. Ada teknik semprot, epilog, teknik plakat itu cat yang dipakai itu tebal. Teknik plakat, teknik ekspresif, kaitannya ekspresionisme tadi. Coret-coret. Tujuan, nah ini yang kalian sampaikan tadi. Tujuan berkarya seni lukis yang pertama ekspresi, yang kedua kritik. Karya seni lukis yang bertujuan kritik itu contohnya apa? Membuat seni lukisan tapi tujuannya untuk kritik. Poster yang dibuat untuk mengkritik apa ya? Pemerintah. Komersial yang ketiga, komersial itu berarti tujuannya untuk apa? Membuat lukisan tujuannya untuk komersial, dijual. Yang keempat tujuannya religius lah, itu membuat karya seni tapi tujuannya untuk religi. Kira-kira karya seni ini bagaimana? Lukisan Ka'bah itu kira-kira bisa meningkatkan religius kita apa enggak? Bisa. Terus ya misalnya yang beragama Nasrani ini ya, ada lukisan di situ Tuhan Yesus, umat Nasrani, kemudian ada lukisan apa ya itu maksudnya religius itu begitu. Kemudian ada simbolis dan ritual. Kira-kira lukisannya bagaimana yang sifatnya simbolis dan ritual? Kalian tahu wayang? Wayang itu kan lukisannya, motifnya. Kira-kira ada artinya enggak? Gunungan, tahu gunungan wayang? Kira-kira ada artinya enggak? Ada. Gunungan itu menunjukkan kalau kita itu hidup kan licin ke atas ini ya, bawahnya besar. Kalau bawahnya itu hutan, banteng macan. Ya, itu menggambarkan kehidupan sampai menurut ke atas sampai nanti kita ya kembali. Itu simbolis dan ritual. Estetika pajangan yang terakhir terapi. Kira-kira lukisan tujuannya terapi itu lukisannya bagaimana? Tujuannya untuk terapi. Kalian mudah stres nggak? Mudah. Dia stres. Nah itu ada satu metode melukis itu sebagai pereda Stres. Pak Reza minta berkelompok
kita belajar pencampuran warna di sini. Pada jam kita berkelompok, satu kelompok anggotanya 5. Anggotanya 5 anak. Jadi satu kelas jadi 7 kelompok. Per kelompok nanti coba kalian buat, nanti kalian bisa beli satu kertas. Kalian buat sebuah gambar di situ. Halo? Halo. Tolong kerjasamanya ya. Kalian buat sebuah gambar di situ. Gambarnya bisa abstrak, bisa bentuk apa bebas. Kalian pakai 3 warna pokok saja. Warna merah, biru, dan kuning. Hijau ini dari ini. Merah, biru, dan kuning. Coba nanti kalian buat sebuah gambar yang ada percampuran warna itu. Kira-kira merah dicampur biru jadinya apa dan seterusnya. Oh, janda. Oke. Apa? Beli. Pak Reza sudah membawa. Oh, makasih Pak. Siap, silakan untuk satu kelompok 5 anak dulu. Silakan langsung saja untuk 5 anak. Satu, kelompok 2, kelompok 3. Baca kelompok di sini pintar Pak. Ini lagi BTS. BTS. Kelompok 5. Juara. Nomor 6 Katedral. Silakan dibuat, saya beri waktu 2 menit. Merah, kuning, dan biru saja. Apa yang boleh ya? Sama waktunya. Foto. Oke, Siap. Apa yang boleh ya? Moral. Bosan. Dan terikat banget. Sama dia. Nah.
Apa? Ya apa? Sandi apa? Karo lah aku sih go parel kok. Aku main nyelen ning krungu monto kok. Nyapo? Ah, itu enggak ada. Pelajaran yang lucu. Nyapo? Gue apa? Apa? Enggak pesan. Lagi mau gambarnya apa ya? Gambarnya tumpuan sampah tak pencet ada aku sakit pesan ya. Aku yang gocek. Anjay. Ayo baris teman-teman. Oh,
menyampaikan tentang pencampuran warna tadi secara berkelompok, dan di situ kalian bisa melihat warna merah dicampur kuning jadinya apa? Nah, warna biru dicampur merah, warna biru dicampur kuning. Oke. Kok bisa jawab aku? Iya, agaknya gimana nih? Jadi harus sinaunya. Ini sekarang sebagai refleksi atau menarik kesimpulan apa yang kalian pelajari, coba kita bermain kuis terkait materi yang Pak Reza berikan tadi. Coba di HP-nya masing-masing buka Kahoot. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, di situ diminta memasukkan PIN. Bentar, langsung loading. Ada Pak. Kahoot kalau K-A-H-O-O-T. Kalau sudah dimasukkan PIN-nya 995 549. 549. Sudah dimasukkan? Sudah semua siap? Sama belum? Nah, di situ diminta memberi nickname. Kasih namanya masing-masing, boleh. Nah, sudah masuk Okta, Andi, Sofi, Risa, Putira, kita. Yuk, yang belum segera bergabung. Yang belum segera bergabung, nanti akan muncul beberapa pertanyaan di situ. Kita nanti akan menjawab beberapa soal. Oke, yang lain? Belum. Oh, sudah siap? Si Wis? Oke. Nanti akan muncul pertanyaan, coba kalian jawab di situ. Oke, kita start. Nanti ada pertanyaan, waktunya cepat 20 detik. Pertanyaan pertama. Dan yang dipilih karya seni lukis yang foto tujuannya untuk dijual, masuk seni apa? Tinggal dipilih jawabannya di situ, di HP-nya masing-masing. Skor tertinggi kita. Citra. Siap, langsung pertanyaan berikutnya. Ekspresionisme ini apa? Langsung dijawab di HP-nya masing-masing. 8, 7, 6, 5, 8. Kalian siapa? Citra. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap?
Menentukan media. 14, 15, 16, 17, 18 masuk. Wah, jawaban GC mulai menyusul. Oke, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Next. Aliran apakah berpisah? Kunci makanan mulai menyusul. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Yang utama. Yang paling utama adalah 876. Siap? Berikutnya. Bahan yang cocok untuk melukis di kanvas. Oke, kita lihat pergeserannya. Kita sudah menggeser Citra. Ayo Citra, pertahankan posisi. Siap ya, berikutnya. Tidak bisa teriak-teriak langsung kalau dia apakah masih bergeser? Siap, pertanyaan berikutnya. Realisme. Masih kita memimpin. Lanjut. Warna yang menunjukkan kegembiraan. Lanjut. Lihat menyusul. Jawaban GC bergeser. Ini pertanyaan terakhir ini kayaknya. Lanjut. Nah, pertanyaan ke-10. Abu-abu tuh bos. Wah, kita lihat bagaimana perolehan peringkat. Peringkat ketiga Tia. Peringkat kedua Citra. Peringkat pertama Dereng. Kita beri tepuk tangan untuk Citra. Oke, baik. Di video.
Oke, baik, itu tadi kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan pertama tentang materi lingkungan. Kalian sudah belajar warna, bentuk infus dan lain-lain. Tolong nanti dipelajari kembali untuk materi seni lukis. Pada pertemuan berikutnya kita akan mulai berkarya. Untuk itu pertemuan berikutnya tolong disiapkan alat dan bahannya untuk kita berkarya nanti. Alat dan bahannya kuat dan cat. Medianya kita menggunakan media dari barang bekas yang ada di rumah kalian masing-masing. Baik, semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum mengakhiri pelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Apa ya? Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.